Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam Bu Dina. Oh ya, silakan masuk. Baik Bapak, terima kasih Bapak. Iya Bu Dina, gimana Bu Dina sehat? Semalam Bu Dina bilang Alhamdulillah ada yang sehat Pak. iya, semalam Bu Dina bilang ada yang ingin didiskusikan. Tentang apa itu? Iya, sebenarnya saya tuh semalam nelfon Bapak, cuman sepertinya Bapak tidak mengangkat karena mungkin sibuk ya Pak ya. Ada yang ingin saya tanyakan Pak sebenarnya Pak. Eh, Hari ini Bapak ada waktu Pak? Iya, kebetulan hari ini saya juga kosong. Jadi tadi pagi aja, di siang ini kita kosong kebetulan. Gimana Bu Dina? Ya Alhamdulillah juga sebenarnya sedikit kosong Pak, makanya saya menyempatkan diri ini menemui Bapak. Begini Oh iya, Pak, kemarin silakan. kan ada supervisi dari pengawas Pak pada saat saya mengajar. Kok saya merasa ada yang kurang pas gitu loh Pak. Jadi kayak ada ganjelan gitu saya Pak. Oh, terkait apa itu Bu Dina? Kemarin jam berapa supervisinya? Kemarin itu siang sih Pak. Pada saat jam saya ngajar gitu Pak. Oh iya. Jadi apa itu yang jadi ganjalan Bu Dina? Saya tuh sampai kepikir loh Pak. Sampai semalaman tuh sampai kepikiran. Aduh, sampai nggak bisa tidur saya Pak. Sampai mikirin aduh. Jadi saya ini perlu cerita. Sepertinya saya ini perlu masukan dari Pak Asep ini Pak. Bagaimana cara menyikapi masalah ini gitu Pak. Jadi mungkin karena saya merasa ada ganjalan, jadi saya nggak tenang, saya butuh masukan dari Pak Asep Pak. Mohon maaf loh Pak, ini Pak mengganggu ini Pak. Iya Bu Dina, nggak apa-apa, sama-sama kita sama-sama selaku rekan ya, kita bisa saling bertukar pikir kalau salah satu dari kita ada yang ada masalah. Oke, jadi yang dimaksud Bu Dina itu yang akan kita diskusikan terkait dengan supervisi kemarin. Iya Pak. Ya, jadi pada saat supervisi kemarin sebetulnya ada kendala apa yang membuat Bu Dina jadi terpikirkan gitu. Gini loh Pak, saya tuh kemarin tuh kan ngajar pada saat supervisi, dan Iya. saya tuh tanpa menggunakan teks Pak. Tapi saya menggunakan media lain sebagai sumber belajar. Ya, saya sih kemarin saya berpikirnya saya tidak menggunakan buku teks, tapi saya sudah menggunakan media lain gitu. Jadi menurut saya Iya. sih, saya berpikir apa itu ya nggak ada masalah gitu loh Pak. Oh, begitu masalahnya. Jadi Iya Pak. Bu Dina kemarin jadi pada saat pembelajaran itu mungkin ditanyakan sama pengawasnya ya, jadi Iya terkait Pak. dengan masalah buku teks gitu. Iya. Iya, Itu iya, sih iya. Pak yang jadi masalah Pak. Jadi yang jadi terpikir itu, jadi pengawas itu mengatakan walaupun saya menggunakan media lain, saya tetap harus menggunakan teks sebagai sumber belajar. Jadi teks itu harus dibawa gitu loh Pak. Iya, iya, betul betul Bu Dina. Nah, jadi justru mungkin ya di sini ada sedikit apa ya, mungkin ada berbeda pemahaman ya antara mungkin pengawas atau dengan Bu Dina sendiri gitu selaku yang diawasi gitu. Nah, terkait masalah ini, apakah Bu Dina sudah menyampaikan masalah tersebut atau alasan Bu Dina kepada pengawas? Ya saya sih sebenarnya gini Pak, saya itu kan sudah akan mengadakan presentasi. Saya itu sudah membuat bahan presentasi dan sebelumnya itu sudah saya share ke anak-anak gitu Pak. Jadi ya saya berpikir anak-anak kan sudah memegang bahan-bahan presentasi yang sudah ada ya Pak ya. Iya, Nah, dan yang saya buat juga materi yang saya buat juga tidak mengacu pada kurikulum. Ya saya pikir sih saya memberikan presentasi itu tanpa membawa buku teks itu tidak ada masalah gitu Bapak. Saya sudah menjelaskan ke beliau, tapi sepertinya beliau tersinggung sih Pak. Karena pada saat setelah saya menyampaikan alasan saya itu, sepertinya pengawas itu ada yang tidak pas. Jadi
raut mimik muka itu berubah gitu loh Pak. Jadi nggak lama Jadi itu pengawasnya pulang. Jadi saya tuh kayak merasa kepikiran jadi nggak enak gitu loh Pak. Menurut Bapak saya salah nggak sih Pak? ya sebetulnya menurut saya pribadi sebetulnya tidak salah ya gitu. Jadi apa yang sudah disampaikan Bu Dina ya memang apa adanya betul begitu misalkan. Dan terkait dengan bahan presentasi kan merupakan rangkuman buku teks juga. Tetapi ya mungkin di sini seperti saya sampaikan tadi, jadi pengawas memiliki pemikiran yang berbeda gitu. Atau juga mungkin pengawasnya ada sedikit kekeliruan menafsirkan apa yang disampaikan Bu Dina sehingga pesan atau alasan yang disampaikan Bu Dina tidak sampai terhadap beliau begitu. Nah, maksud beliau mungkin apapun media yang apapun media atau bahan ajar yang Bu Dina gunakan itu tetap menggunakan buku teks sebagai acuan begitu. Jadi pada dasarnya ya mungkin hanya kesalahpahaman saja gitu. Mungkin juga ya Pak ya. Ya terus kira-kira atas masalah ini solusi apa yang Bu Dina pikirkan gitu untuk mengatasi masalah ini? Yang sepertinya sih mungkin pengawas sudah menyampaikan ini ya Pak ya ke kepala sekolah Pak. Cepat atau lambat mungkin saya akan dipanggil Pak dengan kepala sekolah. Ya mungkin saya harus mempersiapkan jawaban saya ya Pak untuk kepala sekolah. Alasan saya mengapa saya tidak membawa buku teks sehingga tidak terjadi salah paham lagi mungkin ya Pak. Iya betul sekali itu Bu Dina. Jadi kepala sekolah juga pada dasarnya memang harus juga mengerti alasan Bu Dina melakukan hal itu kenapa gitu sehingga ada informasi dari kedua belah pihak gitu dan tahu persis kondisi yang sebenarnya terjadi itu seperti apa gitu. Maksud saya juga seperti itu Pak. Biar kepala sekolah juga tahu dari saya gitu Pak alasannya. Baik, apakah Bu Dina punya alternatif solusi lain selain tadi menceritakan masalah ini kepada kepala sekolah? Iya. Iya Jadi Pak. solusi lain apa yang Bu Dina pikirkan kira-kira? Bagaimana ya Pak? Misalkan saya meminta maaf Pak dengan pengawas dan menyiapkan media pembelajaran sesuai dengan yang beliau inginkan. Mungkin saya akan bertanya sebenarnya yang beliau inginkan yang seperti apa gitu Pak. Jadi mungkin saya akan mengikuti apa yang beliau sarankan. Mungkin itu bisa untuk jadi solusi ya Pak ya. Hmm, bisa juga sih seperti itu ya Bu Dina ya. Jadi maksud saya juga memang seperti itu. Jadi Bu Dina harus memiliki solusi alternatif gitu atau jadi solusi lain, solusi cadangan gitu. Sehingga pada saat misalkan masalah pertama sudah disampaikan kepada kepala sekolah, ternyata kepala sekolah juga masih belum berkenan gitu dengan alasan Bu Dina gitu. Ya, Jadi ya otomatis Bu Dina juga harus punya solusi lain gitu. Jadi ya bisa juga seperti itu gitu. iya Pak. Saya akan mencoba rencana pertama dulu mungkin Pak. Saya akan menyampaikan mengapa saya tidak menggunakan buku teks dulu kepala sekolah. Yang mudah-mudahan diterima Pak. Jika kalau tidak diterima ya mungkin saya akan tetap menyampaikan juga. Jika saya salah, saya harus bagaimana? Saya harus membuat seperti apa yang dianjurkan oleh beliau gitu. Iya, Saya akan betul menjalankan sekali. rencana itu. Iya, betul sekali. Menurut saya, masalah ini memang harus secepatnya diselesaikan gitu. Sehingga Bu Dina juga apa ya kerasa tidak nyaman itu kemudian ya betul-betul tidak ada lagi sehingga betul-betul nyaman saat bekerja gitu. Dan ya pada akhirnya kan yang enak Bu Dina juga gitu.
Iya, saya nggak mau ini berlarut-larut sih Pak, karena memang jadi, duh ini saya satu malam aja saya sudah begini ya Pak ya. Jadi saya sih nggak, jangan sampai ini berlarut-larut gitu Pak. Nah, betul itu Bu Nina. Jadi kira-kira kapan Bu Nina akan menindaklanjuti masalah ini? Apa saya menunggu panggilan dari kepala sekolah aja ya Pak ya? Eh, Kalau menurut saya sih sebaiknya tidak usah menunggu dipanggil, Bu. Nanti malah masalah ini malah makin membuat Bu Nina tidak nyaman gitu. Iya juga sih Pak ya. Sebaiknya saya memang harus langsung menghadap ke kepala sekolah ya Pak ya. Jadi nggak usah nunggu dipanggil. Menurut Bapak sebaiknya bagusnya waktu waktu kapan ya Pak ya saya bisa menghadap kepala sekolah? Karena terus terang saya ini agak takut juga sih Pak menghadap kepala sekolah ini Pak. Ya, mungkin lebih cepat lebih baik ya, Bu. Jadi Bu Nina bisa merasa cepat tenang gitu dan masalahnya cepat terselesaikan. Baik Pak. Mungkin sore ini setelah jam KBM kali ya Pak ya saya menghadap kepala sekolah. Jadi mungkin lebih enak, jam pelajaran udah selesai, jadi saya bisa sharing dengan beliau saya bagaimana sebaiknya gitu ya Pak ya. Saya ceritakan apa yang terjadi pada saat supervisi kemarin gitu ya Pak Asep ya. Duh, terima kasih banyak loh Pak Asep, ini sarannya Pak Asep. Sedikit, aduh agak lega, lega saya Pak Asep, jadi saya bisa mengeluarkan apa yang saya pikirkan, jadi solusi apa yang saya temukan, harus bagaimana gitu Pak Asep. Iya Bu Nina, sama-sama. Semoga ketidaknyamanan yang dirasakan Bu Nina bisa terselesaikan sehingga bisa kembali nyaman seperti biasa dan bisa bekerja dengan semangat lagi. Baik Pak Asep, terima kasih Pak Asep. Saya permisi dulu ya Pak Asep ya. Ya Bu Nina, sukses selalu. Iya Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.